Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, kesusahan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 5 sampai yang ke-16 dan di dalam ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang ingin hidup susah. Tetapi setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Karena itu ada banyak orang yang ingin lari dari kesusahan. Ada banyak orang yang ingin menghindar dari kesusahan. Tetapi pada kenyataannya seringkali tanpa dia sadari justru dia mengundang kesusahan dalam kehidupannya. Lewat karakternya yang buruk, yakni hati yang iri, hati yang serakah, dan hal-hal buruk lainnya yang tanpa dia sadari dapat mendatangkan kesusahan dalam hidupnya. Saudaraku, dalam ayat bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada kesusahan dari dalam dan ada kesusahan yang datang dari luar. Tetapi dari manapun datangnya, kesusahan itu tidak untuk dihindari. Tetapi justru Paulus menegaskan bahwa kesusahan apapun yang datang harus kita hadapi dan kita lewati. Karena Alkitab mengatakan bahwa duka cita itu justru akan mendatangkan sukacita dan pertobatan. Jadi, dalam melewati kesusahan selalu ada manfaat positif yang Tuhan sediakan. Hanya persoalannya bagaimana kita dapat menghadapi kesusahan itu. Nah, dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar. Yang pertama, bagaimana kita dapat menghadapi kesusahan, yaitu dengan ucapan syukur. Artinya, jangan kita menghadapi kesusahan dengan bersungut-sungut. Karena dengan bersungut-sungut justru akan menambah beban buat kita. Semakin menangisi beban dan masalah kita, semakin bersungut-sungut dengan persoalan kita, maka masalah itu akan semakin terasa berat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu bersyukur dan kita tahu bahwa kita masih punya Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberi jalan keluar, maka kita akan mengalami kekuatan. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat menghadapi kesusahan? Yaitu dengan pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Doalah yang memberi kekuatan dan memberi jalan keluar. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar, yang membuat kita seringkali bersungut-sungut, yang membuat kita seringkali kecewa, yang membuat kita lemah, karena kita tidak punya pemahaman yang benar. Karena itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menghadapi kesusahan, yaitu kesusahan jangan dihindari tetapi harus dihadapi dengan kita mengoreksi diri kita. Alkitab mengatakan duka cita dalam Tuhan justru mendatangkan pertobatan. Kenapa? Karena saat kesusahan itu, saat kita koreksi, Tuhan apa yang masih kurang dalam hidup saya? Tuhan apa yang tidak benar dalam hati saya? Jadi justru di masa-masa kesulitan itu, saat yang tepat untuk kita mengoreksi hidup kita, supaya akhirnya kita makin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, bagaimana kita menghadapi kesusahan kita, yaitu dengan meningkatkan iman kita kepada Kristus. Artinya justru dalam menghadapi masa-masa yang sukar, kita harus kuatkan iman kita dan kita berkata, Tuhan, ini yang aku percaya,
Meskipun aku belum melihat, tetapi aku tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan dan kesusahan apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, ingat, kita punya Tuhan yang hidup, yang akan merubah kesusahan menjadi sukacita. Asalkan kita tetap bertahan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dan berjalan dalam mujizat, kuasa, dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menghibur kami, yang menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Kami tahu bahwa dalam hidup kami ada banyak kesusahan, ada banyak duka cita yang kami hadapi Tuhan. Tetapi lewat firman-Mu pada pagi hari ini kami mau belajar untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, untuk kami tetap belajar memahami tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami juga mau belajar untuk selalu mengoreksi diri kami, menyelidiki hati kami Tuhan, dan kami mau tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, sehingga kami boleh melihat di balik setiap kesusahan kami percaya ada berkat kemenangan yang Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.